Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sinta Marasyehan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, pastikan jangan beranjak dari tempat Anda, karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Tak putus dihujam cobaan pahit, itulah yang pekan ini mewarnai kehidupan pedangdut Cita Citata. Belum kering dukanya menangisi kepergian almarhum sang ayah. Cita sudah diguncang tudingan miring menjadi orang ketiga di balik kandasnya hubungan Ayu Ting Ting dengan Syahir. Cita pun dikabarkan tengah terancam status tersangka atas kasus pengaduan masyarakat Papua. Lantas benarkah kini Cita Citata jadi tertekan dan depresi? Tapi benarkah Cita memiliki cara unik untuk menekan stres lewat jalan-jalan ke Korea dan membeli mobil seharga 1 miliar rupiah? Pemirsa, berikut liputannya. Tak putus dirundung guncangan cobaan, itulah yang mewarnai hari-hari pedangdut Cita Citata akhir-akhir ini. Bayangkan saja, belum kering air mata Cita Citata menangisi kepergian almarhum ayahnya. Kini lagi-lagi batin Cita harus diguncang masalah. Pasalnya, kasus hukum pengaduan masyarakat Papua yang sempat mereda pasca Cita meminta maaf, pekan ini tiba-tiba kembali dilanjutkan perkaranya pertanggal 12 Oktober 2015 lalu. Akibatnya, Cita pun riskan mendulang status tersangka dengan ancaman hukuman yang tak main-main, yaitu maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jadi memang SP2HP-nya diberikan pada hari ini, terus kita diminta keterangan tambahan bahwa proses Citata ini kan hari ini dilanjutkan. Agenda berikutnya adalah gelar perkara untuk menetapkan status tersangka. Ya, sebelum dilimpahkan kasus ini ke kejaksaan. Jadi melakukan satu tindakan diskriminasi yang sengaja memang disebarluaskan lewat media elektronik gitu. Jadi di sini ya sanksi pidananya 6 tahun penjara, kurungannya 6 tahun penjara, dan sanksi administrasinya sekitar 1 miliar rupiah. Kalau Cita sih pasrah ya, karena Cita punya Allah pastinya. Cita banyak berdoa juga karena Cita kerja ikhlas, terus kerja juga tulus. Jadi lebih banyak ya fokusin aja dulu kerjaan. Jadi kalau misalkan memang harus ada pikiran yang macam-macam, toh juga kerjanya juga nggak tenang. Ironisnya, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Seolah tak cukup dihujam cobaan dengan ancaman hukum, batin Cita pun semakin bergetar sedih karena deras menuai hujatan dan tudingan miring di sosial media internet. Gara-garanya, Cita Citata dituding menjadi pihak ketiga yang merusak jalinan cinta pedangdut Ayu Ting Ting dengan bintang India Syahir hingga kandas. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Cita Citata yang baru saja putus dari Richard Pondah tega merebut kekasih Ayu Ting Ting? Sempat terlibat dalam kerjasama profesional, benarkah Cita menjadi pihak ketiga yang memicu putusnya cinta Syahir dengan Ayu? Ya apa ya, karena kaget aja sih. Jadi Cita emang nggak kenal sama sekali gitu. Say hi doang gitu, karena waktu itu pernah terlibat juga kerja bareng, udah 1 kali doang gitu kan. Dari sana orang berpikir Cita dekat sama dia, waduh ngobrol aja nggak pernah gitu kan. Dan tiba-tiba Cita lihat kan di Instagram udah banyak yang bully aja. Hah, kamu perebut pacar orang segala macam. Hah, siapa nih apa? Lagian kan semua orang tahu kan Cita setiap hari kerja gitu, mana boro-boro mikirin orang lain gitu loh yang jadi pacar orang. Sekarang Cita aja punya pacar juga enggak. Sama pacar aja bubar. Ya, kerja, dan kerja lagi. Itulah yang selalu padat mengisi hari-hari Cita Citata. Jangankan mencari pacar baru pasca putus dengan Richard Pondah, Cita Citata bahkan tak bisa mendampingi almarhum ayahnya saat sakit hingga akhirnya meninggal dunia gara-gara kesibukan kerja yang super padat. Bahkan Cita pun tak bisa ikut mendoakan dan menghadiri acara tahlil mengenang ayahnya karena padatnya jadwal show. Termasuk pula kewajiban Cita menunaikan kontrak show di negeri gingseng Korea pekan ini.
Dan seolah tak tahan berlama-lama tenggelam dalam kesedihan, Cita Citata pun memilih cara unik untuk menghibur hatinya yang tak putus dihempas ujian pahit. Kabarnya, Cita tidak hanya menghargai diri sendiri dengan membeli sebuah mobil mewah senilai 1 miliar rupiah. Tapi ketika berada di Korea pun, Cita memanfaatkan waktunya yang sempit untuk menikmati wisata kuliner dan belusukan ke tempat-tempat khas negeri ginseng sembari membayangkan alangkah indahnya dunia jika Cita masih bisa menikmati ini semua bersama sang almarhum ayah. Oke pemirsa, ini makanan tradisional khas dari sini. Ini namanya Tumyongkulpa. Kalau di Indonesia ini rasanya kayak donat ya, cuma diisiin kacang merah di dalamnya. Rumput laut ini kesukaan banget sih. Biasanya pakai buat sushi. Kalau sushi nggak bakar, ini udah bakar tuh. Pemirsa, walaupun pasar tapi bersih dan fresh semua. Jadi sini bisa coba apa aja. Korea itu terkenal sama fashionnya. Jadi sayang kalau dilewatin nggak belanja. 가격이 가수 없는 거예요? 정가에서 so cute. 저희 찍으실 때 Sesaat lagi, Was-Was masih akan menghadirkan cerita seru, cara unik para pemain sinetron GGS Returns merayakan kesuksesan mereka meraih rating 1. Seperti apa lucu dan kehebohan yang terjadi ketika Aliando Syarif, Kevin Julio, dan sederet pemain GGS Return lainnya mengenakan daster serta lipstick karena nazar meraih rating 1. Tonton terus Was-Was, jangan kemana-mana.